A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Kita akan memasuki bagian yang kedua dari tema Allah adalah zat yang rahmatnya maha halus. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. At-Taubah ayat 71. Dan di antara orang-orang Badui itu ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang diinfakkan di jalan Allah sebagai jalan mendekatkan kepada Allah dan sebagai jalan untuk memenuhi doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya infak itu suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat surganya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. At-Taubah ayat 99. Dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia setelah mereka ditimpa bencana, mereka segera melakukan segala tipu daya menentang ayat-ayat kami. Katakanlah, Allah lebih cepat pembalasannya atas tipu daya itu. Sesungguhnya malaikat-malaikat kami mencatat tipu dayamu. Yunus ayat 21. Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Yunus ayat 58. Dan selamatkanlah kami dengan rahmat-Mu dari orang-orang kafir. Yunus ayat 86. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami cabut kembali, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Hud ayat 9. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Hud ayat 28. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Hud 58. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat, rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Hud 61. Maka ketika keputus kami datang, kami selamatkanlah Soleh dan orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu, Dia Maha Kuat, Maha Perkasa. Hud 66. Mereka para malaikat berkata, mengapa engkau merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu, wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah Maha terpuji, Maha Pengasih. Hud ayat 73. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Su'aib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami. Sedang orang-orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur, sehingga mereka mati berkelimpangan di rumahnya. Hud 94. Dan demikianlah kami memberi kedudukan kepada Yusuf di negeri ini, untuk ditinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami melimpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Yusuf 56. Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Yusuf ayat 87. Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Al-Hijr ayat 56. Mudah-mudahan Tuhan kami melimpahkan rahmat kepadamu, tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Al-Isra ayat 8. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Al-Isra ayat 28. Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu Muhammad,
Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Isra ayat 39. Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika dia menghendaki niscaya dia akan memberikan rahmat kepadamu. Dan jika dia menghendaki pasti dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad untuk menjadi penjaga bagi mereka. Al-Isra ayat 54. Orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Sungguh azab Tuhan itu sesuatu yang harus ditakuti. Al-Isra ayat 57. Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu, sungguh karunia-Nya atasmu Muhammad sangat besar. Al-Isra ayat 87. Katakanlah Muhammad, sekiranya kamu menguasai perbenaran rahmat Tuhanku, niscaya perbenaran itu kamu tahan karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir. Al-Isra ayat 100. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, Ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Al-Kahfi ayat 10. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusanmu. Al-Kahfi ayat 16. Lalu mereka berdoa bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Al-Kahfi ayat 65. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik dua anak yatim di kota itu, yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua dan ayahnya yang seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa, dan keduanya mengeluarkan simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah keterangan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak sabar terhadapnya. Al-Kahfi ayat 82. Dia Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila janji Tuhanku sudah datang, dia akan menghancur luluh lantakkan. Dia akan menghancur luluhkannya dari janji Tuhanku itu, dan janji Tuhanku itu benar. Al-Kahfi ayat 98. Kaha ya ain sod. Yang membacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Maryam ayat 2. Dia Jibril berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku dan agar kami menjadikannya suatu tanda kebesaran Allah bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Dan hal itu adalah suatu urusan yang sudah diputuskan. Surat Maryam ayat 21. Dan kami anugerahkan kepada mereka sebagian dari rahmat kami, dan kami jadikan mereka buah tutur yang baik dan mulia. Maryam ayat 50. Dan kami telah menganugerahkan sebagian rahmat kami kepadanya, yaitu bahwa saudaranya Harun menjadi seorang nabi. Maryam ayat 53. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, sesungguhnya dia termasuk golongan orang yang saleh. Al-Anbiya ayat 75. Dan kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Al-Anbiya ayat 84. Dan kami masukkan mereka ke dalam rahmat kami, sesungguh mereka termasuk orang-orang yang soleh. Al-Anbiya ayat 86. Sesungguhnya ada segolongan dari hamba-hambaku berdoa, ya Tuhan kami telah beriman, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat, dan Engkau adalah pemberi rahmat yang paling baik. Al-Mu'minun ayat 109. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, berilah ampunan dan berilah rahmat, Engkaulah pemberi rahmat yang terbaik. Al-Mu'minun ayat 118. Dan seandainya bukan karena Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan menemui kesulitan, dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Bijaksana. Nur ayat 100. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu, yaitu berita bohong itu. An-Nur ayat 14. Dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. An-Nur ayat 20. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. An-Nur ayat 21.
Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul Muhammad agar kamu diberi rahmat. An-Nur ayat 56. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum mendatangkan rahmatnya, yaitu hujan, dan kami turunkan dari langit air yang sangat bersih. Furqan ayat 48. Maka dia, Sulaiman, tersenyum lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu, dan dia berdoa, ya Tuhanku, anugerahkan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. An-Naml ayat 19. Dia soleh berkata, wahai kaumku, mengapa kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu meminta kebaikan? Mengapa kamu tidak memohon ampunan kepada Allah agar kamu mendapat rahmat? An-Naml ayat 46. Dan kami susulkan laknat kepada mereka di dunia ini, sedangkan pada hari kiamat mereka termasuk orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Al-Qasas ayat 42. Dan engkau Muhammad tidak berada di dekat Tur, gunung itu, ketika kami menyeru Musa, tetapi kami utus engkau sebagai rahmat dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang tidak didatangi oleh pemberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat pelajaran. Ini bagian yang kedua. Kita akan lanjutkan pada bagian ketiga berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.